10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah perjuangan para istri untuk mendapatkan haknya atas harta gonogini. Malam Pak Bos. Hai, kamu? Kenapa? Oh, Aisyah, aku suka tuh warna merah. Oh gitu ya, kalau merah Iya. artinya apa tuh? Merah artinya bikin bos senang, itu aja deh. Oh gitu. Bapak Gimana? sehat ya malam ini ya? Sehat. Pak Bos, aku lagi bingung deh. Belakangan itu kan banyak teman-teman kita selebritis yang terlibat kasus perceraian Iya. ya. Nah biasanya kalau kasus perceraian itu selalu ada buntutnya. Nah buntutnya itu perebutan harta gonogini. Benar itu. Nah aku tuh suka bingung kalau harta gonogini itu landasan hukumnya seperti apa sih Pak Bos? Harta gonogini, landasan hukumnya jelas ada di Undang-Undang Perkawinan maupun di KUH Perdata maupun di hukum Islam. Intinya adalah seluruh harta yang didapat selama perkawinan, siapapun yang mencari duitnya, kalau tidak ada perjanjian pisah harta, maka kalau cerai, harta gonogini tersebut berhak si wanita maupun si suami 50-50. Itu intinya. Oh gitu. Cuma itu kan kalau cinta lagi bersemi. Iya. Kalau sudah perang, sudah cerai, biasanya si suami pada umumnya tidak rela menyerahkan hak si istri ini. Ya, Iya. apalagi hukum kita itu, hukum acaranya kurang mendukung karena dalam praktek di pengadilan pada saat si istri mengajukan gugatan cerai tidak boleh digabungkan dengan gugatan harta gonogini. Jadi harus tunggu dulu gugatan cerainya selesai 2 atau 3 tahun sampai Mahkamah Agung. Sementara harta gonogini udah keburu dihabisin oleh si suami. Ada yang untuk istri simpanan, ada yang untuk macam-macam. Itulah kelemahan hukum Indonesia sehingga wanita selalu di pihak yang lemah. Nah kalau kasusnya udah kayak gitu gimana tuh Pak Bos? Kalau- Kalau hartanya udah habis. Ya harus terima nasib. Itulah makanya wanita seperti Anda itu harus ikut berjuang. Minta kepada DPR, minta kepada pengadilan agar dirubah bahwa begitu gugat cerai harus bisa diajukan gugatan gonogini sekaligus. Jangan sampai hartanya keburu menguap oleh suami. Oh gitu. Begitu. Makanya sering-sering dari mulai awal perkawinan itu semua wanita itu harus mulai kenal pengacara pribadi masing-masing gitu loh. Untuk konsultasi ya Pak Bos Ya ya. sebagai teman, tapi ya memang kalau terlalu dekat sama pengacara suka berakhir dengan pertemanan, itu agak bahaya. memang. Pertemanan apa nih? Pertemanan. Ya jadi berubah menjadi buaya cinta gitu. Oke deh Pak Bos, kalau Ya. itu pas banget ada teman kita selebritis yang menghadapi kasus perceraian dan juga sekarang sedang menghadapi kasus perebutan harta gonogini. Ini Oke. kayaknya pas banget kalau ngobrol sama Pak Bos, langsung aja yuk kita undang ini dia Mbak Nia Daniati. Silakan. Mbak Nia silakan duduk. Saya di mana nih? Di sini, di sini. Sebelah sini. Oke. Sini, sini. Iya sebelah situ aja. Ini dia nih Pak Bos tamu kita malam hari ini. Mbak Nia apa kabar? Baik. Baik ya. Aku udah lama loh nggak denger Mbak Nia nyanyi lagu Gelas-Gelas Kaca. Kalau zaman dulu tuh kan sering banget ya kita dengerin. Ya kan Pak Bos? Ya. Kalau sekarang udah lama nggak denger, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran loh pengen denger suara Mbak Nia sekarang nyanyiin Gelas-Gelas Tapi Kaca. Boleh sekarang nggak lagi sih? benar-benar single kan? Bener dong. Waduh, sudah siapa selesai. tahu Siapa tahu. dengar ya kan? suaramu itu Ya. ada yang jatuh cinta. Amin. Amin. Jodoh nggak tahu ketemu di mana Jodoh ya nggak Pak tahu Bos. gimana, siapa tahu wartawan ini. Siapa Di tahu studio ya. ini. Iya. Oke, boleh nggak Mania? Satu bait aja aku penasaran Boleh deh. dong. Boleh ya? Boleh. Ada mic-nya deh di samping. boleh. Diri. Ini dia. Gelas-gelas kaca tunjukkan padaku siapa diriku.
Dengar suaranya saya jadi pengen mendekat. Tapi kalau mendekat ke kamu ada yang marah nggak sih? Oh nggak ada. Kenapa? Udah single ya? Iya dong. tadi single Sudah katanya, Pak jelas. Bos. Sekarang kalau saya sekarang sudah jelas. Sudah jelas. Jelas. Sudah keluar surat. Sudah resmi cerai. Iya. Itu yang cerai yang keberapa kali itu? Kedua. Kedua. Jangan sampai ada lagi. Hah? Yang ketiga nggak boleh ya? Nggak boleh. Insya Allah jangan sampai. Cerai resmi kapan? Tahun berapa ya? Tunggu diinget-inget 2013. Putusan Kalau- terakhir Mahkamah Agung kalau sampai pas- Mahkamah Agung? Enggak sampai Mahkamah Agung. Heeh. Kan pengadilan agama aja kalau cerai, kalau nggak salah 2014 atau 2014 kalau nggak salah. Ya. Bulan Juni tanggal 4. Oke. Habis itu? Habis itu ya nyantai. Setelah sekian lama ada saya digugat harta gono gini. Oh jadi waktu gugat cerai itu tidak mencakup harta gono gini ya? Enggak, karena katanya kan kalau hukum di Indonesia itu saya kurang begitu Tidak paham. boleh digabungkan? Tidak boleh, bukan tidak boleh dibuka, boleh tapi lama. Ya. Status kitanya lama, jadi nggak bisa bebas bergerak. Jadi kalau misalkan kita mau acara, mau cari uang untuk Atau nyanyi, mau harus kawin ada lagi izin. kelamaan gitu? Jangan dulu, capek. Oke. Pertanyaannya adalah berapa tahun itu perkawinan? 12. Bukannya kelihatan indah sering nongol di TV berdua. Apalagi udah 12 tahun. Apalagi ya, Pak iya Bos, 12 ya. tahun. Emang tidak indah perkawinan itu? Apa yang sejak tahun berapa mulai perkawinan itu mulai retak-retak seperti gelas-gelas kaca tadi? Mulai pecah. Mulai pecah. Anak saya usia 1 tahun. Itu perkawinan tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua sudah gelasnya udah pecah. Pecah bener belum, sudah mulai retak. Oh sudah mulai retak. Ya terus, Terus 11 tahun bertahan terus? 8-9 tahun. 8-9 tahun? Bertahan terus. Hebat juga. Cinta masih ada atau udah bermudar tahun pertama? Waktu 2 tahun pertama masih ada Ya. ya, makanya saya masih bertahan. Ya. Bukan di tahun kedua itu, memang bukan gak ada orang ketiga, ada juga, tapi saya coba bertahan. Ada godaan tapi kau bertahan gitu? Bertahan. Kalau di pihak sana ada godaan atau coba bertahan nggak pihak yang punya kamu waktu itu? Jadi kita ini sering ribut. Kalau sering ribut, kalau dalam Islam itu kan kalau mengeluarkan kata-kata cerai itu katanya itu sudah talak. Sering ribut itu masalah keuangan atau masalah? Hah? Masalah? Iya. Jadi masalah utamanya adalah orang ketiga. Iya. Jadi saya masih tetap Emang bertahan. pernah hanya gosip doang atau? Enggak, saya tahu persis. Kenapa? Saya tahu persis. Oke. Tapi Tidak. saat itu masih mengelak terus kan saya dapat dari semuanya, saya bisa dapat kopi zaman dulu dari handphone, chattingan handphone semua saya bisa dapat. Oke. Bagaimana perasaanmu sebagai istri kalau kamu sudah merasa ada pihak ketiga, tapi kan kehidupan jalan terus. Apakah kamu masih tetap melayani dan menikmatinya atau sudah ada perasaan apa? Dari 2006 itu waktu sampai 2005 ada lagi perempuan lain yang dinikahinya. Di situ saya tidak bisa terima dan saya minta cerai tapi tidak diceraikan. Akhirnya dia bilang bertahan aja. Saya tidak Masih mau. Kalau dibilang enggak, di kamar saya tuh ada 2 ranjang, satu di atas, satu di bawah, jadi pisah. Tapi Bisa. satu kamar ya. Ya, cuma tapi bisa ranjang. dari awal saya Tapi sudah bilang istri masih rutin. enggak, saya udah nggak mau. Karena Sejak tahun pertama sudah. dari 2006. Hah? 2006. Jadi berapa tahun kamu nganggur? Banyak tahun. 6 tahun nganggur. Dari 2006 Lebih. sampai 2014 dong. Iya. Iya, 2014. Oke. Akhirnya kamu nekat untuk cerai, apa pemicunya? Apakah sudah ada pihak ketiga yang konglomerat atau properti atau pengacara baru atau apa? Saya Mbak, enggak. kenapa akhirnya kamu udah deh nih cerai aja deh gitu? Karena saya pikir saya saat itu pertama sangat sudah tidak dihargai. Saya merasanya seperti itu. Ya. Karena itu sudah tiap hari ke rumah, tiap pagi di rumah. Saya pikir saya dianggap seperti apa. Terus pangkalnya itu pas pernikahan anak saya
berapa minggu sebelumnya udah menghilang. Tidak ada, saya pikir saya sudah tidak dianggap, ya sudah. Akhirnya saya Maksudnya pernikahan anak dari siapa? dari Anak pernikahan bawaan? saya sebelumnya. Anak bawaan? Iya. Waktu pernikahan tidak ikut, tidak hadir? Tidak ada, berapa minggu sebelumnya sudah tidak ada di rumah. Jadi waktu di panggung pelaminan kamu sendiri? Saya Temanin keluarga? ditemanin oleh keluarga dari pihak bapaknya anak Perasaannya saya. kayak gimana waktu itu saat harus berdiri? Sakit lah. Sakit ya? Ada Menangis lagunya. nggak waktu itu? Dalam hati? Saya tidak boleh menampakkan nangis di depan anak saya, walaupun mungkin hati saya menjerit. Hatimu menjerit? Ya. Ya, saya bisa maklumi di hadapan begitu orang bilang selamat ya, tapi Iya. hatimu menjerit. Ya. Dan pasti banyak pertanyaan yang muncul juga dari Pasti. saudara-saudara dari keluarga ya Mbak Pasti. Nia ya. Itu saat-saat itu momen-momen terberat ya dalam usaha Mbak Nia mempertahankan rumah tangga selama 12 tahun. Apakah itu momen terberat atau ada lagi yang lebih berat gitu rasanya? Saya rasa itu terberat ya, karena saya ingin melepas anak saya, dan anak saya itu bapaknya juga sudah meninggal. Awalnya saya berharap dia yang akan mewakili, tapi itu pun tidak ada, dan semua saya harus tanggung sendiri semuanya. Waktu Anda menikah dengan yang terakhir ini, Anda dalam keadaan status single atau masih Single. milik orang? Enggak pernah saya. Oh, sudah single ya? Berapa tahun sempat terjadi love affair sebelum nikah? Karena saat itu jadi gini, kebetulan yang sebelumnya ini temennya keponakan saya. Kenapa? Temennya keponakan. Temannya ponokan. Waktu itu kan Ponakan. masih agak berondong dibanding umur. Oh, jauh. Beda berapa tahun? 12 Beda 12? tahun. Berarti boleh dikatakan Anda nikah dengan berondong? Boleh? Dari yang suami terakhir? Iya. Oke. Terus? Nah, tapi saat itu saya pikir gini, waktu saat itu memang saya juga lagi galau, Ya. galau tingkat dewa. Saya udah pengen nikah aja gitu, karena saya pernah, ya saya tidak mungkin kalau sendiri itu tidak dekat dengan seseorang, tidak mungkin di saat Ya. itu. Saat itu juga saya lagi galau tingkat tinggi, datang dia, saya sebelumnya saya punya prinsip, pokoknya siapa aja yang punya keinginan gini, bukan punya prinsip. Siapa aja yang mau nikah, yang penting dia punya kerjaan, sayang sama saya, sama anak saya, sama keluarga, saya mau, saya nikah. Jadi berapa tahun Anda pacaran sebelum menikah? Nggak lama. Nggak lama? Nggak lama. Apa Anda menyesal nggak? Belum tahu persis orangnya kayak bagaimana? Kita kan dalam hidup tidak boleh menyesal. Kenapa? Tidak boleh menyesal dalam Tidak hidup. boleh menyesal. Kalau begitu, pertanyaan saya berikutnya. Ya, masih ada tamu kita segera atau nanti? Masih ada dong. Mau panggil Bapak sekarang? mau nanya dulu atau gimana? Mending Saya saya mending panggil dulu aja biar ya, supaya sekaligus, bisa ya. ngobrol bareng-bareng Iya, ya, ngomong langsung bareng, aja. iya. Kita punya tamu satu lagi yang mengalami kasus yang sama dengan yang dialami oleh Mbak Nia Daniati. Langsung saja, ini dia Tessa Kaunang. Unbelievable. Hai Teteh. Silakan duduk Mbak Tessa. Seru nih kayaknya nih obrolan. Seru dong. Seru banget. Tessa, Ya, dari penampilanmu, saya kira tadi masih teenager gitu. waduh, Remaja ya? tersanjung saya. Memang iya kok. Masa sih Benar, dan sekarang status single habis ya? single habis? Aduh. Jangan Udah sampai tinggal habis habis dong. gitu maksudnya. Jangan sampai habis dong singlenya Pak Jangan Bos. dong, iya Ya maksudnya dong. total sudah nggak ada pemilik. Udah. Sejak kapan Anda single? parent. Udah 3 tahun dong. Sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Kenapa aku baru tahu hari ini ya? Anda resmi putusan pengadilan, Ya, ya? Berapa tahun perkawinannya itu? 8 tahun total. Wah, hampir sama. 8 ini 12. Iya. Itu 8 tahun. diawali dengan hubungan yang sangat indah pacaran atau langsung nikah? Nah, kebetulan pacarannya itu nggak terlalu lama. Oh, berapa lama tuh Mbak 4 Tessa? bulan. Oh 4 bulan. Ini yang 4 bulan, ini berapa bulan? Sama. Berarti jangan pacaran cepet-cepet sekarang. Benar, ya ini. kan? Mana, Dek, sekretarisku, ya. Kamu kalau pacaran minimum tahunan. Ini sudah 2 contoh yang 4 bulan. Nah, Aku yang baru pacaran- bulan-bulanan, aku baru- jadi ujungnya jadi juga bulan-bulanan. Oh, aku tuh baru pacaran 7 bulan tapi udah pengen menikah. Gimana dong Pak Bos? Hah? Baru pacaran 7 bulan tapi udah pengen menikah. Ah,
Kamunya aja nafsuin. Pertanyaan kepada Tessa lagi. Kenapa Anda cerai? Karena pada saat itu ada pertentangan di antara saya sama Sandi, mantan suami. Salah satunya adalah karakternya dia. Jadi kalau misalnya di pemberitaan orang sering menyangka bahwa saya itu berpisah karena Ya. itu salah besar. Sebenarnya bukan itu intinya. Apa sebenarnya? Intinya adalah karakter pribadinya Sandi yang Kurang- tidak bisa bersatu lagi sama saya gitu. Maksudnya- Ditambah lagi Ya. dengan dia mengambil keputusan untuk berpindah agama yang tidak mau diajak kompromi lagi. Begitu. Itu masalahnya. Kalau misalnya dia masih mau diajak kompromi waktu itu mungkin ya kita masih bisa ngobrol satu sama lain. Apakah selama perkawinan ada masalah ekonomi? Oh ada. Yaitu apa? Ekonomi Ini ya. apa itu? Apakah kurang nafkah dikasih sama kamu? Oh iya, kan uangnya lebih banyakan saya dapatnya. Oke, Saya jadi- lebih banyak cari duit daripada dia. Jadi itu pelajaran juga bagi para wanita. Kalau mencari laki-laki sebaiknya yang ekonominya lebih mapan dari. Nah, itu pengalaman sekarang. Kalau dia gimana? Itu ya. Kalau dulu taunya cinta doang gitu. Kalau dia gimana? Apakah selama perkawinan Anda kehidupan nafkahnya puas, cukup? Gini, bicara puas masalah materi, saya sebelum menikah pun saya sudah terbiasa dengan keuangan saya yang menurut saya sudah cukup. Anda yang nyari? Ya, sebelum Sesudah pernikahan. nikah? Sesudah nikah karena saya boleh dibilang saya merasanya dirumahkan. Jadi saya tuh merasanya batin saya seperti tahanan rumah. Karena saya nggak boleh ketemu orang. Dari segi uang yang dikasih sama kamu bulanan cukup atau enggak? Kalau bicara cukup, cukup. Tapi kalau kita nggak boleh sosialisasi sama orang, Kenapa nggak boleh nggak boleh? ketemu orang. Kenapa saya nggak boleh? Cemburu atau apa? Saya nggak tahu juga, nggak dapet jawaban juga sampai terakhir. Karena saya kalaupun saya ngobrol sama keponakan yang laki-laki, saya tidak boleh. Oh, Jadi begitu. saya harus di dalam rumah terus sehari-hari. Bahkan saya mau nyanyi apapun susah. Begitu. Itu jadi perang batin, padahal saya senangnya nyanyi. Kecuali kalau acaranya dia boleh, tapi acara lain tidak boleh. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, mesti hatiku memilihmu. Lu kalau jalan ke kota, ke Glodok, ketemu si Ahok,